Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas 43 dari mata kuliah Lydia. Pada video ini kami akan membahas hasil eksplorasi data terhadap perubahan mobilitas masyarakat Indonesia sebelum dan sesudah munculnya pandemi COVID-19, khususnya pada tahun 2021, menggunakan Google Community Mobility Reports. Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar terhadap aktivitas masyarakat baik dalam bekerja, berbelanja, beribadah, hingga berinteraksi sosial. Melalui dataset Google Mobility, kita dapat mempelajari pola-pola terbaru secara statistik dan melihat sejauh mana masyarakat beradaptasi terhadap krisis ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan masalah utama bagaimana pola mobilitas masyarakat berubah sepanjang tahun 2021 dan sejauh mana kebijakan seperti PPKM memengaruhi aktivitas publik dan residensial. Tujuan kami terbagi menjadi 4 poin utama. Yang pertama, mendeskripsikan pola perubahan mobilitas melalui statistik deskriptif. Yang kedua, menilai dampak PPKM melalui uji beda rata-rata. Yang ketiga, menganalisis hubungan antar variabel serta membuat model regresi prediktif. Yang terakhir, menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data. Manfaat dari analisis ini tidak hanya akademik, tapi juga mendukung pengambilan kebijakan publik berbasis data di masa yang akan mendatang. Analisis kami dibagi ke dalam beberapa objektif. Objektif pertama adalah data preparation dan data cleaning untuk memastikan bahwa data yang digunakan sudah bersih dan relevan. Objektif kedua hingga keempat berfokus pada eksplorasi perubahan mobilitas, keterkaitan antar variabel, hingga perbuatan model prediktif. Tujuan akhirnya adalah memahami bagaimana masyarakat beradaptasi dan bagaimana data ini bisa dimanfaatkan dalam perencanaan kritis di masa depan. Dataset yang kami gunakan berasal dari Google COVID-19 Community Mobility Reports Indonesia tahun 2021. Dataset ini mencakup lebih dari 12.000 baris data harian berasal dari provinsi-provinsi di Indonesia. Terdapat 15 kolom awal yang sudah dilakukan data cleansing dengan hanya menggunakan 10 kolom. Variabel penting mencakup mobilitas di sektor seperti retail, grocery, transit, workplace, dan residential. Setiap angka merepresentasikan perubahan mobilitas dari baseline pra-pandemi, yakni 3 Januari hingga 6 Februari 2020. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian data cleansing, karakteristik, dan juga statistik deskriptif. Langkah awal kami adalah membersihkan data. Kolom yang hanya berisi nilai kosong seperti subregion 1, subregion 2, dan metro area, kami hapus. Kemudian, kami juga menghilangkan outliers dari variables untuk menggunakan box plot agar hasil analisisnya tidak bias. Dan selanjutnya, kami melakukan analisis karakteristik, di mana variabel-variabel yang kategorikal ataupun yang numerik itu kami bedakan. Dari sana, kami menghitung ukuran pemusatan seperti mean, median, ukuran penyebaran seperti range, standar deviasi, hingga skewness dan kurtosis untuk mengetahui distribusi. Korelasi dan regresi linear sederhana. Setelah kami memahami statistik dasar, kami menganalisis korelasi antar variabel kuantitatif. Tujuannya adalah untuk melihat variabel mana yang saling berkaitan kuat dan mana yang tidak. Hasil korelasi menunjukkan hubungan negatif yang cukup kuat antara mobilitas ke tempat kerja dan waktu di rumah. Oleh karena itu, kami membangun model regresi linear sederhana, yaitu residensial 0,4985 dikurang 0,0994 alpha workplaces. Artinya, semakin tinggi mobilitas ke tempat kerja, semakin rendah waktu yang dihabiskan di rumah. Yang dimana itu sangat logis dalam konteks PPKM dan juga kerja dari rumah. Dari seluruh analisis, kami menemukan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan besar dalam aktivitas publik. Sebaliknya, aktivitas di rumah meningkat drastis sejalan dengan kebijakan PPKM. Nah, terdapat perbedaan signifikan dalam mobilitas sebelum dan selama PPKM. Dan hubungan negatif antara workplace dan residential dapat dimodelkan secara statistik. Ini menunjukkan bahwa data mobilitas bisa menjadi alat yang kuat untuk memahami perilaku masyarakat dan merancang kebijakan yang lebih responsif. Berdasarkan temuan kami, berikut beberapa rekomendasi. Yang pertama, gabungkan data kesehatan ekonomi dan mobilitas untuk membuat kebijakan yang lebih menyeluruh. Yang kedua, tata ulang desain kota dan transportasi agar tanggap terhadap krisis. Yang ketiga, manfaatkan data mobilitas digital secara real-time untuk membantu respon masyarakat terhadap kebijakan. Yang keempat, kembangkan model prediksi yang lebih lengkap, termasuk faktor vaksinasi atau kebijakan lokal. Yang kelima, tingkatkan literasi data di tingkat daerah agar keputusan bisa berbasis bukti dan bukan asumsi. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam pemanfaatan data publik untuk kebijakan yang adaptif. Sekian dan terima kasih.